Cerita-cerita unik selalu aja bermunculan di media sosial. Dari kisah desa mistis, kekaisaran penguasa bumi, sampai yang terakhir, babi jadi-jadian pencuri uang. Orang-orang pun kebagi jadi dua kubu, yang gak percaya dan yang bilang kalau peristiwa ini beneran. Bahkan sampai ada yang percaya kalau hewan ini cuma bisa ditangkap selagi telanjang bulat. Jadi apakah kisah kemarin ini benar-benar kenyataan? Benarkah seekor babi bisa mencuri uang? Nyatanya sampai hari ini belum ada ilmuwan yang berhasil ngebuktiin wujud makhluk jadi-jadian satu ini. Ditambah lagi kalau kita sekarang udah tahu kalau desas-desus di Depok kemarin itu cuma bohongan. Jadi kasus sudah ditutup dan seperti biasa, tunggu dulu. Kasus di Depok kemarin mungkin udah selesai, tapi nyatanya kalau kita mau ngomongin dalam tanda kutip manusia super setengah babi ini, urusannya bakal agak panjang. Karena pertama-tama, kalau dari kacamata sains modern, tentunya kita nggak bisa telan ceritanya begitu aja. Soalnya riset nunjukin kalau kepercayaan seseorang terhadap hal-hal mistis itu berkaitan sama cara pikir orangnya itu sendiri yang kurang analitis. Apalagi ditambah dengan anggapan kalau bukan A, maka pasti B, yang juga makin bikin seseorang mudah percaya sama yang bukan-bukan. Tapi sebelum langsung perang di kolom komentar, kita harus tahu juga kalau dari ilmu sosial dan budaya, faktanya babi ngepet ini berkaitan erat sama sejarah masyarakat kita. Seperti apa itu? Ternyata kisah tentang babi ngepet ini sebenarnya udah ada dari zaman Belanda. Karena menurut seorang sejarawan, kisah siluman jadi-jadian ini bermula karena binatang ini dianggap sebagai hama. Dari sana babi jadi dimusuhin dan dipakai jadi sebuah mitos. Ada lagi yang bilang kalau babi ngepet itu erat kaitannya sama kecemburuan sosial. Jadi dulu waktu para petani ngeliat temennya tiba-tiba kaya, mereka jadi curiga dan ngelabelin temennya sebagai yang enggak. Apalagi pas zaman tahun paksa di mana semua orang menderita. Mereka yang tiba-tiba kaya akan langsung dituduh deket sama pesugihan. Dan ngomong-ngomong babi ngepet, nyatanya bukan cuma itu aja yang jadi jurus-jurus cepat mencari kekayaan. Dan pada akhirnya ngarang cerita mistis demi bikin ramai warga sekitar tentu aja nggak bisa dibenarkan. Apalagi kalau berujung libatin hewan gak bersalah yang jadi harus dibunuh. Di satu sisi bapak pendiri bangsa kita ini juga pernah bilang, cara berpikir kayak gini gak akan ngebawa kita kemana-mana. Tapi memang di sisi lain kita bisa melihat cerita-cerita ini jadi salah satu cara untuk lebih memahamin sejarah dan mengenal budaya kita lebih dalam. Dan seperti biasa, terima kasih.